Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di materi pembelajaran online teknik komputer jaringan. Materi kali ini Bapak akan membahas tentang DNS ya. Nah, DNS secara teorinya ya, fungsi, kemudian cara kerja dan segala macam. Bapak akan bahas tentang DNS tersebut. Materi ini biasanya digunakan pada pembelajaran kelas 11 PKJ pada pelajaran administrasi server dan jaringan. Oke adik-adik semua, simak baik-baik, perhatikan, kalau perlu ada yang dicatat silahkan catat. Karena setiap pada akhir tayangan biasanya atau nanti di kesempatan lain di forum grup Bapak akan menyampaikan diskusi tentang apa yang sudah Bapak bahas dari materi yang sudah Bapak bahas hari ini. Baik ya adik-adik semua, kita langsung saja mulai apa itu DNS. Oke, Bapak sudah mempersiapkan sebuah artikel yang Bapak ambil dari sebuah website niagahoster.co.id ya. Ini kebetulan Niagahoster ini adalah websitenya atau layanan untuk penyedia hosting ya yang ada di Indonesia. Apa itu DNS? Nah, di sini dijelaskan DNS, Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan uniform. Berarti uniform itu banyak ya. Uniform Resource Location atau URL. Jadi berbagai macam URL. URL itu alamat domain ya. URL itu seperti Niagahoster yang tadi ya, atau misalkan facebook.com atau youtube.com dan segala macam, atau Google atau Yahoo dan segala macam, itu dimasukkan ke dalam URL ya dengan IP address. Jadi sini adalah menghubungkan. Jadi menghubungkan itu yang selanjutnya ditranslasikan, sudah dihubungkan itu ditranslasikan, diterjemahkan, diterjemahkan agar mudah dipahami. Karena kenapa adanya DNS ini? Di sini dijelaskan terangkan pada baris berikutnya. Normalnya, nih kan normalnya berarti biasanya manusia itu untuk mengakses internet secara langsung kita perlu mengetikkan IP address ya pada sebuah halaman website. Nah, pada halaman sebuah ini harusnya kita mengetikkan IP address ya. Tetapi cara ini cukup merepotkan. Memang kalau kita harus mengetahui harus mengingat-ingat sebuah alamat IP address pasti nggak bisa ya. Maka sebab itu diperlukanlah daftar IP address dari website tersebut ya untuk dimasukkan secara manual. Ini kalau kita dimasukkan secara manual ya. Kemudian DNS ini adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Jadi dengan adanya DNS, kita nggak perlu lagi mengingat-ingat nama website dari IP-nya tersebut. Mengetikkan informasi dari Google, tapi kita nggak tahu google.com yang ada IP address kita. Dengan adanya DNS, maka pekerjaan tersebut sudah diringankan ya. Maka dengan adanya DNS bisa menerjemahkan domain ke alamat IP address. Misalkan, nah ini contoh, ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.21.7.0.14 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Daripada Anda harus mengetik 172.170.14 susah gitu kan mengingatnya, maka dibuatlah domain. Maka dibuatlah domain dengan nama google.com. Paham ya? Nah ini. Nah, kembali lagi, masuk lagi ke fungsi DNS. Nah, fungsi DNS di sini adalah sudah pasti bisa mengira-ngira yang tadi sudah Bapak sebutkan ya. Yang pertama, nah ini ya, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Jadi contoh tadi google.com. Google.com itu IP-nya berapa? Nah, udah meminta ya. Kemudian selanjutnya adalah meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Jadi misalkan kita domainnya misalkan google.com, dicari IP address
Udah dapat IP address-nya, barulah informasi URL-nya dicari juga. Jadi ditranslatekan. Kemudian mencari server yang tepat untuk mengirimkan data tersebut ya. Atau mencari untuk mengirimkan data dari website tersebut. Kalau di sini ada email dan segala macam ya. Inilah fungsi DNS bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakses internet. Itu ya. Nah, itu. Kemudian kelebihan DNS. Nah, di sini ada penjelasan tentang kelebihan DNS. Yang pertama, lebih mudah berinternet. Betul ya, karena dengan adanya DNS kita tidak perlu mengingat-ingat nama banyak IP address yang sulit sekali untuk diingat ya. Kemudian lebih konsisten dalam penggunaan. Nah, ya, di sini kenapa dikatakan lebih konsisten? Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan IP address yang digunakan. Jadi kalau misalkan google.com suatu saat servernya pindah, IP address-nya kan pindah. Nah, itu namanya kita tetap Google gitu kan, misalkan ya. Namanya tetap Google tetapi walaupun IP address-nya berbeda karena bisa saja migrasi server kan, migrasi server dari server satu ke server lainnya. Kemudian lebih mudah dikonfigurasi ya. Nah, ini salah satunya lebih mudah dikonfigurasi. Salah satunya saat terjadi kendala IP address, nah, maka Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah nih ya. Kalau misalkan kita berhubungan dengan hosting, kemudian kita ada perubahan IP address, kita sangat mudah sekali mengubahnya tanpa harus mengganti namanya. Contoh misalkan ya tadi ya google.com asalnya IP-nya contoh di sini IP ini ya. IP-nya adalah 172.217.0.142. Nah, itu kemudian suatu saat berpindah server, IP-nya berbeda, misalkan menjadi 183. Nah, itu user nggak perlu tahu, pengguna nggak perlu tahu berubah IP segala macam, itu biarkan bagian IT, pekerjaan IT yang melakukan. Cukup user itu taunya pokoknya Google aja. Itu maksudnya lebih mudah ya. Kemudian lebih aman. Nah, ini pastilah ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan. Coba kalau misalkan dengan IP address itu sangat mudah sekali diretas ya. Nah, bagian-bagian dari DNS ya, di sini tadi prinsip kerja dari DNS yaitu salah satunya mencocokkan antara URL dan IP address atau menerjemahkan ya. Kemudian nah ini dalam kode buku perpustakaan tersebut di DEWAL Decimal System di DS biasanya ia terdiri atas kode topik buku ya, kode nama penulis dan kode tahun buku diterbitkan. Nah, ini kalau di sini jika Anda sulit membayangkan teknis, anggap saja seperti kegiatan pencarian buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode dan dijelaskan tata letak buku tersebut. Nah, ini agak ini ya, Bapak langsung saja biar mudah dipahami ya. Nah, ini contoh misalkan ada sebuah domain ya. Nah, si domainnya adalah en.wikipedia.org ya. Nah, ini ada pembagiannya ya seperti apa. Contoh misalkan ini bagian-bagian DNS ya. Nah, dan bagian penjelasannya lengkap. Nah, ini yang pertama di sini adalah root level domain. Nah, root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ini berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Nah, ini ya, bagian terakhir pada URL ini. Rootnya, ini root ya, titik. Nah, ya, jadi DNS ini sistem kerjanya. Tapi kalau pada saat pengetikan tidak dipengetikan di domain atau di website tidak ada titik di akhir, tapi di dalam sistem ini dikenal dengan harus ada titiknya ya. Nah, jadi ini dalam konfigurasi DNS titik itu harus ada, titik akhir itu harus ada. Nanti di prakteknya kita praktekkan ya.
Kemudian selanjutnya adalah top level domain. Nah, top level domain ini ekstensinya berada di bagian depan root level domain, yaitu terdapat dua jenis yang umum dipakai keduanya, yaitu generic top level domain dan country code top level domain. Contohnya apa? Nah, ini ya contohnya biasanya GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website tersebut bertujuan komersial seperti .com, edu ya, dan pendidikan gov atau sch.id. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, itu jadi yang top level domain ini yang tadi ada .com, .rg, .net, .uk, .tv, .dan segala macam itu adalah top level domain ya. Nah, sch.id dan segala macam itu top level domain ya. Kemudian di sini, nah top level domain kan ada macamnya ya. Kemudian ada second level domain. Nah, second level domain nama lain untuk domain itu sendiri. Ini sering digunakan sebagai identitas industri atau branding dalam kasus URL seperti wikipedia.rg yang dimaksud SLD adalah Wikipedianya sendiri ya. Nah, ini kemudian ada third level domain atau subdomain yang merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Jadi subdomain ini misalkan ini ya google.com. Nah, itu google.com-nya itu adalah rumah utamanya. Nah, subdomainnya misalkan ya gmail.google.com. Nah, itu adalah Gmail-nya itu sendiri adalah subdomain daripada Google ya. Kemudian ada tadi apa ya? Hostname. Nah, hostname atau bisa disebut juga dengan scam, ini merupakan bagian yang mengawali dari sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya, atau hostname itu biasanya hostname itu adalah nama komputer itu sendiri ya, nama servernya ya. Contoh misalkan srv. Nah, misalkan srvxi. Nah, itu biasanya ada ya nama hostname. Tetapi hostname tidak dimasukkan ketika kita mengetikkan sebuah alamat website. Itu biasanya dilakukan pada saat kita setting DNS ya. Nanti pada saat setting DNS apa itu hostname dan di mana diletakkannya nanti kita akan praktikkan di sana. Oke, itu tentang DNS, pembagian DNS dan cara kerjanya. Ini juga diterangkan ya bahwa DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion ya, root name server, TLD name server hingga authoritative name server. Nah, ini ya. Kemudian di sini oke, tanpa perlu basa-basi, berikut adalah penjelasan soal kerja DNS. Ini cukup lumayan lengkap ya. Nah, di sini kalian sebetulnya dengan adanya terhubung ke internet, kalian tidak ada istilah kehilangan informasi, apalagi informasi yang sekarang bertebaran semuanya. Banyak informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dalam artian secara teori ini sudah mengacu kepada standar-standar teori yang berlaku ya. Contoh di sini ya, DNS query. Nah, DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahap ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar seperti sini ya, diagahoster.co.id. Nah, ini DNS query mulai dilakukan ya. Kemudian DNS tersebut untuk mencari informasi ke file hostnya. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekaman informasi yang berada tercatat di sistem cache. Wah, ini lumayan panjang ya. Tapi nanti bagaimana DNS query itu bekerja, kita nanti pada saat prakteknya
Kemudian recursive query. Nah, ini ada recursive query untuk user memberikan hostname yang mana kemudian DNS threshold harus diberikan jawaban. Nah, ya, ini bagaimana nanti dijelaskan pada saat praktek ya. Kemudian ada iterative query. Kemudian user memasukkan hostname. Hostname DNS threshold akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS threshold akan mencari informasi root server dan alternative name server yang paling dekat dengan relevan dengan DNS zone. Nah, ini juga nanti dipraktek ya. Nanti kalian akan mengenal dengan zone, DNS zone ya, DNS threshold, DNS settingan root segala macam ada. Bagaimana untuk mengatur sistem kerja ini. Kemudian non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Ini biasanya kalau kita sudah bekerja, kemudian proses akses internet itu tidak langsung ke server ya. Bisa mengakses dulu data yang ada di komputer itu sendiri. Jadi sistemnya adalah menggunakan data cache. Di dalam cache itu maka cepat begitu tapi dengan syarat diusahakan koneksi tetap jalan ya. Kemudian ada DNS resolve, DNS recursor atau DNS recursive resolve ya. Nah, ini DNS recursor merupakan tahap pertama pencarian informasi ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, maka sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider ISP ya. Nanti jadi banyak tahapan-tahapan DNS atau pencarian data tersebut prosesnya ya. Kemudian root name server ya, katakanlah informasi yang Anda cari tak bisa ditemukan di ISP penyedia jasa lain internet ya, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server ya. Jadi ini urutannya dari komputer, mulai dari diketikkan, kemudian dari ketikan ini kemudian di enter, itu langsung proses mencarinya ya, langsung sampai ke cache memory, sampai ke root name server, sampai ke ISP gitu kan. Nah, selanjutnya masuk ke TDL. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari kalau ketemu ya. Mulai dari top level domain, apakah dia berbasisnya .com, .rg, edu, au dan sebagainya ya. Dengan membaca informasi ini, sistem ini akan meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Jadi ini urutan ya, mulai dari awal sampai TLD name server, kemudian authoritative name server. Kemudian setelah menemukan di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju ya. Kemudian berarti ini sudah berada di dalam server itu sendiri, datanya sudah masuk ke dalam server itu sendiri. Seperti halnya tadi proses pencarian, kita mencari google.com, mulai dari pengetikan itu istilahnya pertama itu kita masukkan ke DNS query. Nah, DNS query lanjut dengan recursive query. Query itu masih sifatnya pencarian ya, query penghitungan pencarian ya. Ya, baru sudah pencarian langsung ke resolve. Udah resolve baru ke root name, udah di root name barulah ke TDL, udah TDL, add TLD, dari TLD baru ke authoritative name server, langsung di server itu sendiri. Ya, nah di sini ada macam-macam DNS. Tadi ya, di sini ada macam-macam DNS. Yang pertama
record. Nah, nanti atau address record. Nanti kita akan mengetahui identitas dalam praktek itu nanti A ya. Ada kode A itu apa? Nah, di sini udah jelaskan. A record itu data ya. Berarti address. A-nya itu address. Menyimpan informasi hostname ya, TTL dan IP address-nya. Kemudian ada A-nya 3 nih. Oke, record. Nanti juga ada di dalam setting DNS itu kalian akan melihat kode AAA. Nah, menyimpan informasi hostname yang berhubungan dengan IP address versi 6. Kalau kalian settingnya menggunakan AAA, itu berarti disetting dengan IP versi 6. Kemudian nanti juga kalian disetting akan ada namanya MX. Nah, ya record ya. Di sini record itu ya merekam ya. Hubungannya dengan server SMTP, ini biasanya digunakan untuk email. Ya, MX itu ada digunakan untuk email. Nanti kalian dipraktek. Kemudian CNAME ya. CNAME ini adalah perekaman kanonial ya, atau redirects domain atau subdomain ke sebuah IP address. Nah, contoh CNAME itu nanti kita praktekkan di praktek ya. Oke. Kemudian ada NS. Nah, di sini ada NS, merujuk subdomain pada authoritative name server. NS itu adalah name server. Ada NS, kemudian ada PTR. Nah, PTR juga ada merekod atau memberikan izin DNS resolve untuk menyediakan informasi soal IP address yang menampilkan hostname reverse tertentu ya. Nah, ini ya. Kemudian ada CRT. Di sini adalah untuk menyimpan sertifikat enskripsi ya, atau sertifikat keamanan. Kemudian ada SRP, menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi ya. Kemudian ada TXT, ada SOA ya. TXT ini membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Kemudian ada SOA. Bagian ini yang muncul di awal dokumen DNS John. Ya, nanti banyak sekali istilah-istilah ini yang akan dipraktekkan. Nanti yang akan dipraktekkan pada setting DNS ya. Oke, bagaimana cara kerja setting domain? Nah, ini kalau setting domain nanti ya. Ini masuknya ke ketika kita sudah punya hosting ya. Kita sudah punya hosting, karena di sini ujungnya ke hosting ya. Oke, mungkin itu saja materi Bapak tentang DNS, istilah-istilahnya dan apa saja. Kalian bisa lebih lengkapnya langsung ke niagahoster.co.id atau situs-situs yang lain memberikan informasi lengkap. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi atau materi yang Bapak sampaikan bisa menambah pencerahan ilmu kalian. Jangan lupa like, subscribe, share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar setiap materi baru yang Bapak sampaikan itu langsung diberitahukan kepada kalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.